Nah, ini kalau kita lihat Presiden Afrika Selatan ya, Cyril Ramaphosa yang kemudian juga sudah hadir dan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Langsung kita melihat kehadiran dari Afrika Selatan, apa yang kemudian menarik untuk disoroti? Ya itu tadi, dalam konteks ini representasi non-blok, ironisnya bukan Indonesia, tapi justru Afrika Selatan. Karena Presiden Mosa ini yang justru pernah menyerukan pentingnya non-blok itu diaktifkan lagi, justru di era sekarang itu malah makin relevan kata beliau. Padahal kan ada unggapan sinis kalau setelah perang dingin selesai, non-blok itu nggak laku atau hilang pasar. Saya bilang keliru, kalau justru ini adalah momen kata beliau untuk mempertegas kembali apa tujuan murni dari non-blok sendiri, yaitu apa? Kekuatan ketiga yang dulu Bung Karno juga pernah ungkapkan itu sebagai the third force di antara dua polarisasi negara besar antara blok barat timur pada waktu perang dingin. Nah ini yang saya kira hal-hal seperti ini penting buat para elit kita ini, bahwa jangan hanya mikirin business as usual. Jadi hal-hal itu seakan normal-normal aja, harus mampu berpikir out of the box. Dan ini negara kecil kayak Brasil, India, yang memang negara non-blok, Afrika Selatan yang tadinya nggak diperhitungkan, ternyata bisa menjadi negara-negara yang diperhitungkan karena kelihayannya bermain dua sisi di antara kekuatan-kekuatan besar, dan itu jelas untuk kepentingan nasional masing-masing negara tadi. Ya, kalau kita lihat ini Presiden Korea Selatan ya sudah tiba, Yoon Suk Yeol, ini yang disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kalau kehadiran dari Korea Selatan ini dalam perhelatan G20, apa yang kemudian kita bisa amati? Ya, kalau kita jeli dari era Pak Harto dulu sampai sekarang, sebetulnya ini Jepang dan Korea Selatan ini ada hal yang laten sebenarnya, dan ini sebetulnya bermanfaat buat kita. Jadi buat Korea Selatan tidak boleh Jepang itu unggul, dan juga sebaliknya. Jadi ada hal, termasuk makanya ke soal otomotif itu dulu ketika kita di era Pak Harto ada mobil PNAS itu yang cenderung pakai Hyundai ya, segala macam itu kan Korea Selatan atau Kia Motors. Itu Jepang yang selama ini merajai otomotif di Indonesia meradang gitu. Jadi ini ada hal persaingan laten di antara dua negara, selain kesejarahannya juga nggak pernah rukun memang. Nah ini walaupun negara sama-sama negara maju, tapi Korea Selatan harus dilihat sebagai the emerging countries, walaupun masih dalam payung blok barat ya. Tapi ini satu kekuatan yang sudah punya cara pandang baru, yang sementara ini tidak mau konfrontatif dengan barat, dan ini jadi menarik. Nah persoalannya Indonesia lagi-lagi sejauh mana membaca input geopolitik ini buat menyusun kebijakan yang menguntungkan kepentingan nasional kita. Nah, kalau peran dari Korea Selatan sendiri dalam geopolitik dan juga kaitannya manfaat yang bisa didapatkan antara Indonesia dengan Korea Selatan ini apa saja kalau menurut Pak Derajat? Sebetulnya kalau di luar soal politik keamanan yang jelas masih tetap berkiblat ke barat ya, seperti juga Jepang. Tapi kalau untuk ekonomi perdagangan sebenarnya udah independen. Jadi sebetulnya kalau kita sendiri punya skema yang jelas dalam ekonomi nasional dan perdagangan, harusnya bisa membangun kerjasama strategis dengan Korea Selatan yang jauh lebih produktif dan lebih konstruktif, baik dalam kerangka untuk kepentingan sesama negara berkembang, untuk memperkuat barisan sebagai kekuatan baru, maupun dalam konteks bilateral dengan Korea Selatan sendiri untuk alternatif dengan Jepang sebetulnya, yang sebetulnya sejak Orde Baru selalu selain Barat hanya memakai Jepang untuk ini, dan itu makanya Jepang sebenarnya juga mulai ketar-ketir dengan Korea Selatan menjadi kekuatan sendiri, di samping tentu saja Cina itu sendiri ya. Nah selain tadi antara Jepang Korea Selatan ini juga berpengaruh ya terhadap perdagangan internasional. Kalau untuk Indonesia sendiri seperti apa? Yang problemnya adalah itu tadi, di dalam mengintegrasikan ke ekonomi perdagangan, iptek dan apa itu namanya sosial budaya atau industri itu tidak terintegrasi. Jadi ini yang menyulitkan di dalam kerjasama baik bilateral maupun multilateral, termasuk ke G20 atau mungkin dalam forum-forum lain, itu agak sulit karena tidak satu gitu. Sementara kalau saya lihat Cina, Jepang, Korea Selatan itu terintegrasi antara industri, iptek, pertahanan, dan apa itu namanya industri dan iptek pertahanan itu terintegrasi. Nah, Kementerian Luar Negeri ujung tombaknya gitu. Nah ini kalau kita lihat juga Presiden Argentina Alberto Fernandez sudah tiba ya
tadi kalau kita lihat sebelum Presiden Argentina ada Presiden Korea Selatan juga yang hadir. Apa yang bisa dimaknai dari kehadiran Presiden Argentina ini, Pak Derajat? Sebetulnya kalau kita lihat Amerika Latin ini kan ada dua pengelompokan yang cenderung sosialis kerakyatan itu seperti Venezuela, Chili, Bolivia. Nah itu memang sayang tidak terwakili di sini. Sementara Meksiko ataupun beberapa negara Amerika Latin yang hadir di sini itu kebanyakan memang masih blok barat gitu. Nah ini walaupun tidak terlalu frontal ya, tapi buat kita sebetulnya dalam lingkaran konsentris kalau di Kementerian Luar Negeri itu memang Amerika Latin agak jauh karena yang lingkaran utama yang paling utama prioritas kan ASEAN, lalu Asia Tengah dan Asia Selatan ya. Dan maupun Pasifik. Sementara Amerika Latin justru udah jauh. Tapi di dalam konteks ini ya ini memang G20 mereka harus memang udah bagian dari realitas politik di G20 ya memang harus hadir. Tapi saya kira kita tidak terlalu banyak ada kerjasama yang terlalu signifikan di sini. Oke, nggak ada kerjasama yang terlalu signifikan dengan Argentina. Nah, tadi balik lagi Pak. Kalau kita melihat kan ini negara-negara yang hadir ini juga berkaitan dengan concern Pak Indrajit kan soal geopolitik ya. Nah, apakah kemudian juga nanti akan dibahas dengan negara-negara yang hadir dalam KTT G20 ini misalnya soal motif ekonomi politik dan lain sebagainya itu turut dalam diskursus pertemuan ini tidak sih sebetulnya? Iya sebenarnya kalau lihat di lapis luarnya itu kan tetap di 3 tema tadi, transisi energi, arsitektur kesehatan dan transformasi digital ekonomi. Memang di sini di balik itu yang bertarung itu kepentingan korporasi baik barat maupun dari timur ya, dalam hal ini Cina, Jepang, Korea Selatan yang bertarung. Misalnya saja dalam konteks kesehatan, pasti dalam konteks ini yang menjadi pertaruhan adalah farmasi, global farmasi yang tentunya banyak kepentingan di sini. Tentu saja kalau vaksin kan hanya salah satu varian. Tapi bagaimana Amerika itu kalau di dalam negeri kesehatan itu ditangani Kementerian Kesehatan. Tapi yang menariknya Mbak Vita, kalau di luar itu Kementerian Pertahanan. Itu kan gambaran bagaimana kesehatan itu juga punya aspek non kesehatan itu sendiri, yaitu kadang-kadang menyangkut Polkam juga. Nah ini yang saya kira banyak yang krusial. Dan juga perlu dicermati juga agenda-agendanya karena bukan tidak mungkin jangan sampai kayak waktu laboratorium Namru 2 AS tahun 2009 yang dibongkar mantan Menteri Kesehatan Supari itu ternyata 30 tahun laboratorium yang harusnya buat penelitian penyakit pandemi ternyata untuk sarana operasi intelijen Angkatan Laut Amerika misalnya. Nah itu hal-hal seperti itu. Tapi itu aspek di Polkam ya. Tapi yang nggak kalah penting farmasi terutama terkait kepentingan farmasi yang dititipkan di dalam isu arsitektur kesehatan. Oke, arsitektur kesehatan. Nah ini kalau kita lihat Menlu Rusia ya, Rusia Sergei Lavrov ini sudah tiba mewakili Presiden Vladimir Putin ya yang tidak hadir dalam KTT G20. Nah ini kan kita tahu bahwa kondisi global perang Rusia Ukraina ini dengan kehadiran dari Menlu Rusia ini apa sih yang bisa kita maknai? Kalau saya lihat terlepas apapun alasan Putin tidak hadir, Lavrov adalah orang yang otoritatif, cukup representatif. Mewakili isi kepala dari Putin maupun kepemimpinan di luar negeri Rusia, kebetulan Menlu. Jadi sebetulnya sosok ini selain memang kerjasama strategis Rusia-Cina yang solid mewarnai forum ini, sebetulnya kehadiran Lavrov dengan Putin sebetulnya sama saja, kecuali kalau kita melihat dalam aspek simbolik ya, memang itu soal kebanggaan, soal memang itu minus buat kita. Tapi di dalam substansi pertarungan sesungguhnya kehadiran Lavrov juga akan mewarnai proxy war antara Amerika, Cina dan Rusia itu sendiri plus negara-negara berkembang baik yang tergabung dalam BRICS di mana Rusia Cina menjadi simpul alternatifnya maupun dengan ASEAN yang memang masih menjadi tarik-menarik antara blok Amerika dengan Indo-Pasifiknya maupun obor oleh pihak Cina. Oke, nah ini kalau kita lihat juga Perdana Menteri India ya Narendra Modi yang sudah tiba.
komentar Pak Indrajit, silakan. Ya, ini menarik. Ada satu ungkapan joke ini. Bagaimana menyatukan orang saleh dengan penjahat, katanya. Oke. Wadah, itulah India, katanya. Jadi itu gambaran sekedar bahwa punya kelihayan bermain dua sisi. Menggambarkan posisi India lah ya. Posisi India. Dan di dalam konteks ini, India ini pandai dalam membangun apa itu tadi. Ini dia termasuk Commonwealth, negara-negara eks-koloni Inggris yang selama ini terikat dalam persemakmuran. Jadi ada ikatan Inggris. Tapi itu tadi saya katakan, dia punya independensi dalam membangun apa itu namanya kerjasama, termasuk pembelian alat militer dari negara yang notabene musuh Amerika, Rusia. Karena Trump kan sempat mengeluarkan KASA, ya, undang-undang yang melarang atau memberi sanksi kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk tidak membeli alat-alat dari negara musuh. Dalam hal ini, kalau nggak Cina, Rusia. Tapi India melakukan, sebagaimana Turki tadi. Jadi game changer ini, yang harus diinspirasi atau dipelajari. Ya tentunya harus dengan karakter kita sendiri. Nah itu yang saya kira kita dalam hal ini memang harus belajar banyak. Oke, nah kalau untuk posisi Indonesia sendiri dengan kehadiran India ini seperti apa kalau Pak Indrajit melihatnya? Ini tetap harusnya mengingatkan kembali pada memori kolektif bahwa di dalam merintis apa yang disebut kerjasama solidaritas Asia Afrika, ya, Bandung 55 maupun di Biograd terkait gerakan non-blok, Indonesia-India itu dari era awal antara Soekarno-Nehru itu sangat solid. Dan itu sebetulnya walaupun di era Pak Harto kelihatannya agak redup, tapi sebetulnya tetap terjaga gitu. Nah itu yang saya kira ini menjadi penting dan mudah-mudahan menjadi landasan untuk mengkonkretkan apa yang menjadikan appeal Afrika Selatan itu, bahwa non-blok harus menjiwai gerakan pertemuan di G20 ini.